Dan kalau kita melihat dari perspektif itu, teman-teman, maka kita tidak lagi akan melulu melihat bahwa pandemi ini sebagai suatu bencana, tetapi pandemi ini dapat kita lihat sebagai suatu peluang, sebagai suatu tantangan bagi kita untuk uh, kita memaknainya ya dengan positif. Nah, salah satu hal yang ingin saya sharekan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana memaknai akan pandemi ini adalah topik yang akan kita bahas di saat ini, a person of influence. Yang saya secara khusus itu menggarisbawahi bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang mampu memahami orang lain, ya. Sehingga subtemanya adalah understand others people. Bagaimana kita di masa-masa yang seperti ini sebetulnya adalah kesempatan bagi kita itu untuk melihat kembali aspek yang lebih real daripada kemanusiaan kita, ya. Jadi kita beruntung bahwa pandemi ini ketika kita mampu melihatnya secara positif, maka kita akan menemukan bahwa di dalam konteks pandemi inilah kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, begitu. Jadi itu yang akan saya jadikan sebagai apa ya, bahan untuk saya share. Tentunya bukan mau mengajar kelas teologi bagi teman-teman semua, tetapi saya ingin sharing mengenai bagaimana kita itu understanding others, gitu ya, memahami orang lain. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan meminta hikmat, pertolongan, bijaksana dari Tuhan. Sekaligus kita memohon agar rohnya menguasai kita semua, sehingga kita benar-benar dapat menjadi tanah yang subur, yang firman itu bertumbuh menjadi semakin besar, ya, dan kemudian berbuah. Oke, jadi teman-teman, mari kita mengambil waktu untuk teduh sejenak dari aktivitas kita. Bagi teman-teman yang lagi mengikuti dengan streaming lewat Facebook, ya mungkin bisa cari tempat yang agak lebih tenang begitu ya, dari keramaian, ya. Nggak apa-apa mojok sebentar dalam beberapa menit ini, teman-teman, untuk kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Tapi kalau Anda yang lagi nyetir, ya Anda nggak apa-apa, boleh nyetir sambil berdoa sambil buka mata, ya, karena lagi nyetir begitu. Oke, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan suatu kesadaran bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam pengendalian-Mu, dan Engkau menggunakan setiap itu peristiwa dan hal-hal yang kami harus alami untuk menjadi kebaikan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan di masa-masa seperti ini. Kami bukan hanya sekedar menjadi penyintas daripada pandemi yang saat ini sedang dialami secara general, tetapi kami bahkan mampu keluar sebagai pemenang. Kami boleh memanfaatkan akan momentum ini untuk kami secara dalam melihat bagaimana firman Tuhan berbicara secara kuat bagi kami dan menolong kami untuk menjadi pribadi yang kehadiran kami itu adalah suatu kehadiran yang memberi makna bagi orang lain. Ketika pintu-pintu gereja tertutup, ketika pintu-pintu sekolah tertutup, ketika berbagai aktivitas harus kami lakukan dari rumah, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sedang menolong kami untuk melihat bagaimana kami seharusnya menggumuli akan diri kami di dalam partisipasi kami di tengah-tengah dunia yang Engkau berikan kepada kami. Paling tidak kami memulainya dengan memberikan dampak kepada konteks yang paling kecil, yaitu keluarga, yang Engkau dengan sengaja tempatkan kami di sana untuk kami sejenak di masa pandemi ini mengunci diri kami di sana dan membangun relasi yang dalam dari yang relasi yang kuat dari dalam.
Karena dari sanalah Tuhan kami tahu bahwa ketika kami menyelesaikan akan segala sesuatu ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau, yang kehadiran kami itu bermakna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh waktu ini, kiranya Engkau berkati setiap sarana yang kami gunakan, kiranya Engkau pakai itu semua untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke teman-teman, saya kemarin itu iseng-iseng ya, nyiapin ada PPT, beberapa slide saja, tidak banyak. Yang di dalamnya itu saya menuangkan gagasan yang saya pikirkan ya tentang a person of influence. Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik teman-teman untuk kita perhatikan? Karena Anda ini adalah generasi milenial, ya. Anda adalah generasi milenial. Walaupun saya umurnya belum begitu jauh dari Anda, tetapi yang generasi milenial yang sesungguhnya itu adalah Anda. Anda ini adalah generasi milenial. Kalau saya itu sudah generasi X, ya, karena sudah kelahiran dari 79 itu sudah dihitung sebagai generasi X. Nah, di bawah itu 80 dan seterusnya itu sudah masuk dari generasi milenial. Ada generasi alfa, beta dan seterusnya. Apa yang menjadi tren pada angkatan kalian ini, pada generasi kalian? Yang sedang ngetren adalah setiap orang itu berlomba-lomba untuk menjadi influencers, ya. Makanya kemudian sosial media itu jadi laku, ya. Sosial media entah itu zaman dulu ya Facebook itu termasuk agak lebih jadul sih gitu ya. Itu berkembang dengan pesat. Itu ada yang sampai bisa punya akun Facebook itu 2 sampai 3 gitu ya. Misalnya saya pakai Ner Dede aja, misalnya ada Dede Gunde 1, Dede Gunde 2 gitu ya. Saking saking hebohnya sosial media ya. Kemudian ada ya kalau YouTube itu udah lebih lama ya. Twitter juga sudah agak lebih lama. Instagram yang agak lebih baru begitu. Tapi teman-teman, eh, TikTok yang paling baru ya saya rasa ya. Walaupun sudah 2 tahunan ini, tetapi masih tetap menjadi hot TikTok itu. Dan kita bisa melihat bagaimana generasi milenial itu mampu untuk memanfaatkan media sosial ini untuk menjadi cara bagi dia menginfluence, menularkan sesuatu kepada orang lain. Minimal memperlihatkan akan eksistensi dirinya kepada dunia luar. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman, saya kalau nonton TikTok itu ada banyak hal yang saya waktu lihat itu, ini gunanya apa dia bikin. Memang sih nggak lama, hanya 15 detik, hanya 30 detik. Tapi saya sebagai orang yang generasi yang lebih di atas gitu ya, lihat ini nggak guna banget. Ada yang jawab-jawab pertanyaan terus dia sambil marah-marah gitu ya. Ya, eh, itu eh, jadi menarik ya di apa itu TikTok. Tapi intinya teman-teman, yang saya ingin ajak kita untuk related dengan tema ini adalah Anda sedang berada di tengah-tengah periode yang mau tidak mau Anda digiring untuk menjadi bagian dari generasi yang influencer. Bagaimana generasi menjadi mempengaruhi orang lain. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah keterbalikan dari upaya Anda untuk menginfluence orang lain, ya. Paradoksnya adalah kita ditantang untuk bagaimana memahami orang lain, ya. Jadi dimensinya begini, teman-teman. Kita itu berada di tengah-tengah satu gerakan massa dunia yang ingin menjadi influence bagi orang lain, yang memberikan pengaruh kepada orang lain, yang ingin show kepada orang lain, ya, yang ingin orang lain itu lihat kita, begitu. Dan masalah yang dimunculkan di dalam apa ya kegerakan ini adalah kita jadi sulit untuk understand orang lain. Sulit bagi kita untuk mengerti orang lain. Kenapa?
Karena kita terlalu fokus untuk bagaimana kita show off kepada orang lain. Kita terlalu fokus untuk menggunakan media sosial kita itu sebagai sarana bagi kita itu untuk uh, memperlihatkan diri kita kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang teman-teman, ya sorry to say, kalau saya tuh kadang-kadang suka nggak percaya sih dengan apa yang saya lihat di Facebook, di apa itu di Instagram dan lain sebagainya. Terutama misalnya, saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya ada orang yang kemudian posting gitu ya, bahwa ada sedang berada di rumah duka oleh karena meninggalnya si ini, sebutlah namanya siapa begitu ya, misalnya Om Anton meninggal dan saya sedang hadir dalam pemakaman itu dan statusnya itu sebagai orang yang hadir. Saya bukan kerabat, bukan apanya, tapi saya hadir dalam pemakaman itu dan saya posting gitu ya. Saya sedang hadiri pemakaman. Nah, setelah itu kemudian muncul tuh ada simbol reaction nangis, ada kata ditulis rip 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 gitu ya. Sampai jadi banyak banget. Ya. Dan coba kita lihat ke dalam diri kita. Kita kadang-kadang itu suka tergelitik untuk ingin cari tahu. Sudah berapa sih yang like? Sudah berapa sih yang yang kasih simbol hati? Sudah berapa banyak yang kasih simbol nangis? Sudah berapa banyak yang nulis rip dan lain sebagainya itu? Itu tantangannya teman-teman. Kita ingin show off dan paradoks dari itu adalah kita lupa untuk mengerti orang lain. Begitu. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman? Karena ini berbahaya. Ya, kalau kita tidak speak up sekarang, kita tidak omongkan sekarang, dan ini kemudian menjadi sesuatu yang terlalu biasa, jempol kita terlalu biasa kasih like, jempol kita terlalu mudah untuk komen, jempol kita terlalu mudah untuk ya udah geser-geser aja ya, apa sih namanya di slide aja gitu ya. Kalau saya nggak suka ya saya sliding aja gitu ya. Orang itu jadi kemudian kehilangan sense of human. Dia kehilangan kepekaan dia sebagai seorang manusia, ya. Sampai kemudian seringkali muncul komen-komen begini ya, kata-kata begini di status gitu ya. Kalau lu nggak suka sama gue, ya unfollow aja. Susahnya apa unfollow? Gitu ya. Jadi perhatikan bahwa orang-orang itu demi untuk fokus kepada show off, influence others, dia nggak peduli orang lain tuh mengerti apa enggak. Dia tuh nggak peduli. Bahkan dia tuh sebenarnya nggak peduli, dia itu harus mengerti orang lain atau tidak. Itu bahaya. Ketika kita membiarkan itu menjadi sebuah peradaban, sebutlah demikian, peradaban milenial, maka teman-teman yang terjadi adalah relasi kita akan menjadi relasi yang hanya pada tataran data saja, ya. Data dalam pengertian itu ya, informasi ya, data. Saya lupa ada profesor siapa itu yang nulis buku itu masa depan manusia, ya saya lupa nama profesor saya, Hikari atau siapa gitu ya, dia bilang begini, tadinya kita itu adalah Homo sapiens, gitu ya, Homo sapiens. Homo sapiens itu adalah kondisi di mana kita menyadari bahwa kemanusiaan kita itu adalah oleh karena adanya sesama kita, ya, atau bisa disebut sebagai Homo hominis socius, manusia memanusiakan manusia lainnya. Yang oleh dulu gubernur kita ya, Gubernur Sulawesi Utara kita Pak Samratulangi ngomongnya tentang apa itu Sito, apa itu yang Sito Timoto gitu ya, atau bunyinya gimana? Benar Dede mungkin masih ingat ya. Saya lidahnya sudah agak kagut tuh mau bicara Sito Timoto gitu. Tapi intinya adalah manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Itu peradaban kita sebetulnya. Ya, saya belum mau menyinggung Alkitab teman-teman karena kita harus mengerti itu sebagai bagian dari kemasyarakatan kita, teman-teman. Itu kekayaan kita sebetulnya. Nah, tantangannya di sana bagaimana kemudian kita show off, memberikan influence kepada orang lain
tetapi tetap di dalam kesadaran kemanusiaan kita untuk understanding others. Itu tantangan. Kalau mereka yang lain cuma peduli dengan show off, yang penting orang kasih like, yang penting orang kasih hati, yang penting orang kasih komen, yang penting orang bahkan cuma tulis 2 huruf ya, up, maksudnya gitu ya. Orang itu sudah senang gitu ya, lihat followernya nambah terus dia senang gitu ya teman-teman. Itu suatu gejala di mana sebetulnya kita sedang kehilangan esensi kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita sudah mati sebelum Tuhan memanggil kita. Itu masalahnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman, karena jauh sebelum ini kita harus melihat bahwa makin lama ketidakwajaran ini akan jadi semakin biasa bagi kita. Sesuatu yang tidak wajar teman-teman, kalau dilakukan oleh orang banyak, jadinya kewajaran. Misalnya ya, misalnya saya kasih contoh, kalau di Jakarta sih banyak. Saya bisa kasih contoh di Jakarta, misalnya di tempatnya Patricia itu di Karawaci itu kan, ya di belakangnya kampus mereka itu kalau keluar dari nama satu tempat namanya Harkit itu arah, karena jalannya sempit. Tapi karena sudah banyak yang lewat di situ ya, lawan arah, semakin banyak yang lewat, akhirnya jalur itu jadi jalur 2 arah. Padahal seharusnya 1 arah. Nah itu maksudnya. Sesuatu yang salah terbiasa dilakukan oleh banyak orang, akhirnya yang salah itu jadi benar. Itu yang kemudian di dalam konsep filosofis disebut sebagai kita sedang berada di dunia post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth itu adalah sesuatu ketidakbenaran ketika dilakukan oleh banyak orang, di-influence di apa ya, di-influence kepada lebih banyak orang lagi, dan orang banyak melakukannya, maka yang terjadi adalah ketidakbenaran itu menjadi kebenaran, diakui sebagai kebenaran. Itu sesuatu yang berbahaya, teman-teman. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini untuk majuin slide gimana ya? Ya, sebentar, Mener Dedek, saya kayaknya ada yang ngetuk-ngetuk di depan. Saya sendirian soalnya di rumah ya. Sebentar saya cek dulu. Lagi keluar sama mamanya. Oke. Nanti bapak aja ya. Dari siapa ya? Oh yang oke, makasih Bu. Sorry teman-teman. Ya, kemarin si Kristabel ulang tahun. Jadi ada temannya yang ngantar kado ke rumah. SD kelas 3 loh ya. Kayaknya zamannya Menir Dede dulu SD nggak ada yang ngantar-ngantar kado ya. Itulah bedanya dunia sekarang. Oke, kita ke bagian ini teman-teman. Ketika saya lagi memikirkan tentang topik tadi ya, bagaimana paradoksnya influence dengan apa itu understanding others gitu ya. Saya ketemu ini tulisan ini, suatu penelitian yang dilakukan oleh, di situ ada tulisannya Microsoft gitu ya, yang mereka itu mengukur skor kewajaran, kesopanan ya, tingkah laku beradab di sosial media. Dan faktanya mencengangkan teman-teman. Ini tulisan hari Rabu kemarin, di launching hari Rabu kemarin. Selamat bergabung Pak Pendeta Friedson, itu ada join di Zoom ini. Pak Pendeta Friedson kawan saya dari ini pembicara luar biasa ini, Pak Pendeta Friedson. Saya sambung lagi ya. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu yang lalu teman-teman, Microsoft itu melaunching ini, bahwa Indonesia, netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Karena netizen Indonesia itu bukan cuma sekedar maha tahu, teman-teman. Itu jempolnya netizen Indonesia ketika nulis sesuatu, ya,
itu bisa membuat seorang siapa kemarin yang di-unfollow oleh jutaan orang, Diandra ke siapa itu? Saya siapa Patricia? Dayana, Mner. Oh, Dayana. Saya sebetulnya nggak kenal Dayana itu siapa, tapi kemudian saya iseng-iseng lihat ternyata sebelumnya followernya itu 2 juta orang ya. Tapi begitu ada masalah dengan seorang dari Indonesia, Niki atau siapa gitu ya, Vicky saya juga Naki. itu, oh ini Patricia update banget ya. Saya nggak begitu kenal, terus tiba-tiba heboh unfollow si Dayana itu. Dan bayangkan teman-teman, yang unfollow dia berapa banyak? Hampir 1 juta orang. Luar biasa ya netizen Indonesia. Tapi oke, coba kita lihat dan akhirnya kemudian teman-teman pemerintah berespons. Per hari ini Anda nggak bisa macam-macam lagi dengan sosial media. Harus sungguh berhati-hati dengan sosial media. Kenapa? Per hari ini pemerintah mengeluarkan apa itu namanya virtual police. Baru tadi siang saya dengar berita. Per hari ini pemerintah melaunching virtual police di mana ada si virtual dan sudah mulai bekerja. Sehingga Anda bisa dikenakan pasal, bukan hanya pasal IT, tetapi pasal tentang ini, ketidaksopanan ini. Oke, tapi sebetulnya apa sih yang menarik dari semua dialektika yang saya sampaikan dari tadi teman-teman? Yuk kita lihat slide yang berikutnya. Ini semoga teman-teman yang di Facebook ini bisa ikuti ya percakapan kita ini, karena tidak bisa dipungkiri Anda itu adalah pelaku-pelaku, Anda lah netizen-netizen. Dan saya mengencourage Anda itu untuk menjadi netizennya Tuhan, menjadi netizen yang menyuarakan kebenaran. Ya, karena ketika teknologi ini hadir, kita harus menggunakan teknologi ini untuk media kebenaran. Dan saya bersyukur, saya pribadi gitu ya, sejak munculnya Facebook kira-kira 11 atau 12 tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Saya selalu menggunakan Facebook itu untuk media syiar kebenaran. Ketika saya membaca buku, saya merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan, saya posting di sana. Dan saya beruntung, saya nggak pernah peduli berapa yang mau like. Nggak ada yang like pun nggak peduli, saya tetap nulis. Dan itu sudah berlangsung kira-kira 10 tahunan ini. Oke, teman-teman mari kita baca Alkitab. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi ayat yang kedua ayat yang kelima. Ya, kita ingin bersama-sama mempelajari tentang bagaimana kita itu untuk menjadi tadi yang menginfluence orang, tetapi juga understand others, memahami orang lain. Begitu. Filipi pasal yang kedua, saya akan membaca satu ayat, yaitu ayatnya yang kelima, teman-teman. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Ya, bagi teman-teman yang di Facebook yang kebetulan tidak membawa Alkitab, ya nggak apa-apa, saya bacakan bagi Anda. Ya, saya tidak bisa melihat Anda, teman-teman yang di Facebook atau yang di sosial media lainnya, tetapi percayalah bahwa setiap firman yang dikeluarkan, setiap firman yang diberitakan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, karena akan ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Dan saya berdoa, semoga media sosial kemudian digoncangkan oleh firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagian yang sederhana teman-teman, yang saya percaya bahwa Anda itu sudah berkali-kali memikirkan tentang bagian ini, sudah mendengarkan khotbah dari bagian ini entah puluhan ratusan kali mungkin. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bagian teks tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus dalam perspektif ini. Saya adalah generasi milenial yang kehadiran saya adalah memberi influence kepada orang lain, memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, ya saya mau ngajak nih teman-teman yang lagi di Facebook ini, coba ucapkan itu bagi dirimu sendiri. Sambil kamu lagi nonton Facebook, ya, terus katakan, saya adalah generasi milenial yang kehadiran saya adalah memberi pengaruh kepada orang lain. Karena itu bagian dari firman Tuhan, teman-teman.
Itu sesuatu yang sifatnya alkitabiah. Ya, kita tidak bisa kemudian mau berkata bahwa netizen itu dosa, bahwa Facebook itu dosa, bahwa Instagram itu dosa, TikTok itu dosa. Nggak bisa. Ya, kita tidak bisa mengkafir-kafirkan begitu. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita telah menjadikan media sosial itu sebagai cara untuk aktualisasi diri, sebagai cara untuk menunjukkan akan bagaimana kita influence other, bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Tetapi jangan sampai lupa. Satu poin yang jangan sampai kita lupa adalah bagian frase berikutnya, yaitu di dalam kita hidup bersama itu, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang kemudian saya sebutkan dalam 3 kata. Understands others people. Jadi pikiran dan perasaan Kristus adalah understands others people. Maksudnya apa? Itulah yang kemudian yang Yesus kerjakan. Yesus yang adalah Allah yang tidak kekurangan sesuatu apapun, yang tetap menjadi Allah yang disembah dan tidak akan berkurang kualitas penyembahan yang diberikan kepada Allah tanpa dia menjadi manusia, tetapi Allah itu kemudian menghadirkan dirinya sebagai manusia berinkarnasi yang oleh dalam Filipi pasal 2 ini dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, berkenosis, ya, menanggalkan akan kemuliaan kealahannya itu dan mengenakan tubuh manusia yang tujuan kehadirannya adalah untuk understands others people. Jadi teman-teman, ini yang harus kita ingat, bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang berinkarnasi dan yang mengosongkan dirinya, yang berkenosis itu adalah tujuannya ada untuk understand people, untuk mengerti manusia. Ya. Tuhan bisa lihat kita dari surga. Tuhan bisa berfirman kepada kita dari surga. Tuhan bisa menyatakan mujizatnya dari surga. Tetapi kehadiran yang mengerti kita hanya dimungkinkan ketika Tuhan itu hadir sebagai manusia. Oleh karena itu dia berinkarnasi kepada kita. Tapi teman-teman, ternyata understand people itu, understand others itu bukanlah sesuatu yang mudah. Nggak mudah teman-teman. Ya. Sederhana saja, saya mau pakai pendekatan yang sederhana. Saya banyak tuh jumpai orang nyetir motor ya, terutama di Jakarta ini ya teman-teman, mungkin yang lagi di Sitaro, yang lagi di Tahuna, di Manado mungkin nggak begitu banyak, tetapi di Jakarta banyak. Ada itu banyak orang-orang teman-teman yang nyetir itu, yang nyetir motor, dia sennya ke kanan, tapi beloknya ke kiri. Bahkan untuk mengerti itu saja kita susah. Kadang-kadang mangkel tuh apa ya, gundah hatinya itu, marah. Dia mau sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kan bisa ditabrak sama kita yang dari belakang. Bahkan hanya urusan sen teman-teman, urusan lampu sen, ternyata susah untuk mengerti orang lain. Understanding others people itu ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Dengan kita merasa bahwa kita sudah ikut mengucapkan turut berduka cita ketika dia posting dia lagi berduka cita. Jangan pikir teman-teman, itu adalah titik di mana kita sudah understand others. Itu kesalahan fatal. Karena kadang-kadang teman-teman, jiwa kita tidak ikut bersama-sama dengan kita posting sesuatu. Nah, maksudnya begini teman-teman. Kita harus menyadari bahwa kemanusiaan itu kompleks. Ya, misalnya ketika saya mau menyapa di sini, saya punya sahabat di sini, Pak Firson Nusa. Ini hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang pelayanan khotbah KKR kemana-mana ini, di Jakarta sampai ke Ambon sana. Ya, nggak usah di open mic Pak, cukup dengar saja. Saya mau sapa Pak Firson. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Luar biasa ya.
Ya, misalnya Pak Pendeta ini kalau posting gitu ya, pelayanannya sampai di Maluku gitu ya, sampai lewat ombak dan lain sebagainya ya. Ketika misalnya saya kasih like, saya kasih hati, saya kasih apa reaction gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah saya sebetulnya simpati, empati dengan apa yang sedang beliau lakukan? Nah, itu pertanyaan mendasarnya teman-teman. Ketika misalnya ada orang nulis sesuatu, terus kita reaction, RIP, pertanyaan yang mendasarnya adalah apakah kita telah sungguh-sungguh menaruh jiwa kita di dalam tulisan RIP itu? Apakah kita telah sungguh-sungguh berduka bagi dia? Nah, itu tantangannya. Yang tidak bisa kita pungkiri, ya, media sosial ini telah membuat kita itu terlalu mekanikal sehingga kita kehilangan natur humanity kita, natur kemanusiaan kita. Itu bahaya sekali teman-teman. Makanya firman Tuhan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus adalah sesuatu yang relevan untuk kita pikirkan. Karena kita sekarang hanya berespons, bereaksi, berelasi dengan menggunakan jempol, nggak pakai hati lagi. Ya. Ini saya mau sampaikan kepada teman-teman sekaligus kita untuk berbenah diri ya. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah untuk mengoreksi kita, maka biarkan firman Tuhan itu mengoreksi kita sekarang. Supaya relasi kita jangan sebatas relasi mekanikal. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Pertanyaannya adalah, why people fail to understand others? Mengapa kita itu gagal di dalam mengerti orang lain? Saya memikirkan beberapa alasan, teman-teman. Ya, tetapi beberapa alasan ini saya rasa adalah sesuatu yang menjadi faktor pencetus atau dalam bahasa psikologinya disebut sebagai precipitating factor. Faktor yang mencetus. Yang pertama, kita itu kurang dalam pengalaman mengenai penerimaan. Nah, ini bahasa psikologinya itu lack of experience in receptiveness. Ya, lack of experience in receptiveness. Kita kurang dalam pengalaman penerimaan. Saya kasih contoh yang sederhana. Banyak di antara kita, mungkin termasuk generasinya Pak Pendeta Friedson ya, walaupun dengan anak-anak muda di sini kita Pak Friedson sudah lebih jauh dari mereka ya, tetapi saya kira kita punya pengalaman begini di masa kecil. Kadang-kadang tanpa disadari ya, muncul kita dengar kata-kata begini. Masa sih kamu nggak bisa lebih hebat dari anaknya Bapak Tune itu? Ya, dia pinter loh matematika. Masa kamu begini aja nggak bisa? Ya, ini ada guru matematika ya, guru matematika Bu Kristi. Ya, muncul kita dengar kata-kata begitu. Sehingga tanpa kita sadari itu kemudian membekas, merasuk dalam batiniah kita dan membuat kita itu tidak tumbuh di dalam pengalaman yang sehat untuk juga menerima orang lain. Karena begitu melihat orang lain, yang kita gunakan sebagai standar untuk melihat dia adalah selera kita. Waktu saya lagi melihat orang lain, dia ngomong, dia berbicara gitu ya, saya dengar orang khotbah misalnya. Maka karena kurangnya pengalaman penerimaan dari masa kecil ini, saya kemudian berkata, masa sih cuma begitu khotbahnya? Begitu. Muncul ketidakmampuan untuk menerima orang lain. Kenapa? Karena sebetulnya bukan orang lain buruk. Karena selera kita yang kemudian sebetulnya terbatas. Nah, ini sesuatu yang berbahaya teman-teman yang kita harus benar-benar selesaikan. Kalau kita punya masa lalu yang seperti ini teman-teman, seringkali mendengar kata-kata yang seperti ini, ya bahkan kadang-kadang dalam urusan kakak adik gitu ya. Coba lihat ngana kakak. Bahasa itu teman-teman kalau diteruskan bisa bikin orang bunuh diri. Ya. Masa ngana kakak pandai, kok ngana biongo. Tidak jarang gitu ya muncul juga dalam ruang-ruang kelas kata-kata yang seperti itu. Seolah-olah gitu ya teman-teman,
ikan itu bukanlah binatang yang apa itu, yang sempurna, yang baik, karena ikan nggak bisa memanjat pohon seperti monyet. Kita kemudian menaruh standar selera kita, kesukaan kita atas orang lain, kita pakaikan sebagai standar untuk tidak suka kepada orang lain. Sebetulnya kenapa masalahnya? Karena kita sendiri gagal untuk menerima kelemahan kita. Kita dipaksa, dicekoki dengan kamu harus terima kelebihan orang lain dan kamu harus jadi sama seperti dia. Wah, itu bahaya sekali. Sehingga teman-teman, ketika kita melihat orang lain, kita jadi gagal untuk mengerti mereka. Ketika misalnya dia ada yang datang kepada kita gitu ya, teman kita mungkin yang sedang kesusahan hati, dia cerita, aduh bro, gimana ya, saya kok ngerasa masa depan saya suram. Kita tanya gitu ya, kita mencoba untuk empati gitu kan. Kenapa bro? Kenapa kau rasa masa depan suram? Iya, soalnya ulangan matematika saya cuma 5. Dan kita tidak melanjutkan dengan berkata, ih gila ngana. Sedangkan kita 4 nggak apa-apa. Kita gagal untuk menerima kelemahan orang lain. Oleh karena kita memang sudah terbiasa dilemahkan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lack of emotional exercise. Kita lemah di dalam, kita kurang di dalam hal melatih akan emosi kita. Kita kurang latihan emosi. Nah, kita ini kebanyakan masyarakat timur ya. Masyarakat timur itu kadang-kadang parah juga ya. Kalau lihat anak laki nangis, langsung dibilangin, ah banci kamu, gitu aja nangis. Anak laki tuh nggak boleh nangis. Haram hukumnya bagi anak laki tuh nangis. Seolah-olah anak laki-laki tuh nggak boleh pakai perasaan. Karena begitu dia jadi pakai perasaan, jadi banci dia. Nah, itu kita kemudian jadi tidak mampu untuk memahami orang lain karena kita sendiri tidak berlatih dengan emosi kita. Kita lempeng-lempeng aja. Lempeng itu maksudnya kita lurus-lurus aja. Kita senang ya wajahnya begitu, sedih ya wajahnya begitu, kita dikasih hadiah wajahnya begitu, kita lapar ya wajahnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita tidak terlatih untuk bagaimana merangkul orang lain, mengambil bagian di dalam derita dia, karena kita sendiri tidak bisa memahami perasaan kita. Kita sendiri tidak bisa, atau kita sendiri mengabaikan akan emosi jiwa kita. Sehingga kadang-kadang kita senang, kita susah, kita gembira, kita putus asa, sama aja gitu kita. Gitu aja orangnya. Ya, nggak ada kemampuan untuk reaction akan apa, untuk exercise kita punya emosi. Begitu. Ini masalahnya teman-teman. Kenapa ini menjadi masalah? Kadang-kadang teman-teman, kita perpisahan, duka, kematian, kadang-kadang juga kita hanya sekedar basa-basi. Saya kasih contoh begini. Kalau ada yang meninggal, kita kemudian respon kita begini. Ini respon yang umumnya kita sampaikan. Piruwanga. Nah, piruwanga itu artinya apa ya? Ibu guru Kristi mungkin bisa mentranslate piruwanga apa ya artinya. Ini soalnya ada Pak Fritson, ini dia harus mengerti nih bahasa Sangir ini piruwanga. Tapi itu Kasihan. respon yang kasihan. Kasianga. Kira-kira begitulah ya. Kasianga. Ya, kasihan ya. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita mau lihat jujur ke dalam diri kita yang paling dalam, sebetulnya kasianga, piruanga kita itu sebetulnya hanya sampai pada level bibir saja. Tidak ada dorongan dalam hati kita untuk minimal apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi atau untuk menjembatani atau untuk menunjukkan kehadiran saya di dalam emosi saya yang sedih oleh karena apa yang sedang dia alami. Karena setelah itu lewat 2 hari, lewat seminggu, kita lupa kok. Kita langsung hahaha. Bukan berarti hahaha itu nggak boleh. Tetapi yang jadi masalahnya adalah kita tidak berlatih untuk bagaimana menghadirkan emosi kita itu secara
menunjukkan kedekatan, kepekaan akan orang lain. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang ketiga itu kenapa kita itu gagal dalam understand others itu karena ini yang menarik ya. Kita ini bahasa psikologinya lack of empowering curiosity. Maksudnya adalah kita itu kurang mengoptimalkan rasa ingin tahu kita. Kalau misalnya kita berteman gitu ya, ngobrol gitu, punya teman baik gitu ya, kira-kira seberapa jauh kita mengenal teman kita itu? Paling tinggi kita kenal, oh dia lahirnya segini, dia suka makan ini, dia itu hobi nonton ini, ya. Tetapi kita tidak terbiasa untuk mencari tahu dengan lebih dalam, untuk mengerti bahasa tubuhnya, untuk mengerti setiap kata yang disampaikan bukan melalui tutur katanya, tetapi melalui bahasa sikapnya, melalui olah tubuhnya. Kita gagal untuk memahami orang lain karena kita tidak berusaha untuk mencari tahu. Ini bukan kepo ya teman-temannya, bukan kepo. Tetapi minimal kita jadi mengerti bahasa tubuh. Ya, ini orang ini kalau sudah diam-diam begini, dia bukan lagi marah. Ya, lapar dia. Nah itu berarti kita sudah tahu, sudah tahu keunikan teman kita itu. Ya, karena tidak semua hal yang mengenai diri kita itu kita pertontonkan kepada orang lain itu sebagai sesuatu yang real. Ya, ini bahasa filsafatnya begini teman-teman. Kadang-kadang kita susah membedakan apa yang seharusnya dengan apa yang sebaiknya. Nah, kalau bahasa filsafatnya tentang das sollen, das sein gitu ya. Saya kira nanti teman-teman bisa studi lagi ya. Tapi begini, minimal kita memahami sekarang karena waktunya juga saya kira nggak panjang, nggak itu ya. Saya ternyata sudah 1 jam ini ngomongnya ya. Sementara PPT-nya masih ada berapa lagi. Kita perlu untuk mencari tahu. Ketika seseorang itu hadir di dekat kita belajar untuk mencari tahu bagaimana saya seharusnya hadir bagi dia. Bukan bagaimana saya sebaiknya hadir bagi dia. Karena kalau kita hadir bagi dia itu sebagai suatu kehadiran yang bagaimana sebaiknya, maka kita jadi relasi yang munak, teman-teman. Relasi yang munafik. Tetapi yang seharusnya adalah ketika kita belajar untuk understand others itu kita harus hadir bagaimana seharusnya saya hadir. Itulah kemudian Tuhan Yesus berkata, ada kerabatmu yang menangis, menangislah bersama-sama dengan dia. Ada kerabatmu yang tertawa, tertawalah bersama-sama dengan dia. Karena memang sudah seharusnya demikian. Begitu. Bukan cuma sekedar nangis mengeluarkan air mata, tapi kita benar-benar mengalami kepedihan yang ditunjukkan. Nah sekarang saya memikirkan 3 solusi teman-teman. Slide terakhir. Ada 3 solusi yang saya pikirkan, yang saya gumuli tentang apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memahami orang lain. Bagaimana sih caranya kita memahami orang lain? Itu yang kemudian Tuhan tunjukkan kepada kita di dalam Filipi ini. Yang pertama, mari kita belajar untuk menerima orang lain dengan kasih Allah. Accept others with God's love. Karena itulah yang Tuhan lakukan. Surat Yohanes berkata bahwa Allah itu kasih. Dan dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Filipi ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam kasih itu Tuhan memerintahkan kita itu untuk hiduplah bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kamu harus menaruh pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat di dalam Kristus, karena ini yang sudah Kristus lakukan. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah God's love. Itulah kasih Allah, dan kita ini adalah objek dari kasih Allah itu. Sehingga sekarang ini ketika kita berusaha untuk influence orang lain, maka satu-satunya cara adalah kita harus understanding dia. Gimana caranya untuk understanding dia? Terima dia.
dengan kasih Allah. Pengalaman ketika Allah menyentuh kita, menerima kita, mengakui kita, Allah menghargai kita, pengalaman itulah yang harus kita hidupkan kepada orang lain. Kita tidak bisa memandang orang lain di dalam pengalaman masa lalu kita yang buruk. Kalau kita diperlakukan seperti itu dan kita bisa survive sekarang, tidak bisa kita jadikan itu sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai standar untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Ketika kita memperlakukan orang lain di dalam pengalaman traumatis kita di masa lampau, maka sebetulnya kita sudah gagal untuk menerima orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri gagal kok menerima diri kita, menerima masa lalu kita, mengampuni masa lalu kita. Jadi teman-teman, yang dapat kita lakukan adalah menerima orang lain, mengakui kehadirannya, mengakui akan kelebihannya, menerima kelemahannya dengan kasih Allah. Itu yang dapat kita lakukan. Kita harus benar-benar melatih diri kita untuk. Ini saya ada kasih segitiga, ini bukan segitiga pengaman ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi, studi lebih lanjut lagi, karena kita waktunya terbatas untuk bahas ini. Saya mengutip dari Sternberg Triangular Theory of Love, yang sebetulnya ini bagian dari pendekatan psikologis mengenai relasi cinta antara kita dengan orang lain, tetapi ini sebetulnya muatannya Kristiani. Karena di dalam sini menekankan bahwa kasih itu butuh 3 hal yang penting: intimacy, komitmen, dan passion. Dan sebelum si Mr. Sternberg ini kasih teori ini, Allah sudah mengerjakannya bagi kita. Kasih Allah kepada kita adalah kasih yang hidup, kasih yang kaya dengan intimacy. Kenapa? Kasih Allah kepada kita adalah kasih yang kaya dengan intimacy. Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia, kamu di dalam aku. Dengan demikian kamu ada di dalam Bapa. Kristus melakukan penaklukan dirinya, pengosongan dirinya untuk merangkul kita, untuk memeluk kita, untuk membuat kita itu terpilih dengan kasih Bapa, sehingga pengalaman yang Yesus alami di dalam kasih Allah yang intim itu sekarang dinikmati oleh kita di dalam keintiman dengan Bapa. Nah, tugas kita adalah merangkul orang lain di dalam kasih yang seperti itu. Kasih yang di dalamnya ada intimacy, ada komitmen, ada passion. Tapi teman-teman bisa juga mempelajari Sternberg Triangular Theory of Love ini untuk sebetulnya menguji Anda lagi pacaran itu ada di level yang mana, gitu ya. Apakah Anda hanya sekedar menjadi pengagum orang lain? Apa itu pengagum orang lain? Anda itu punya komitmen, tetapi nggak ada keintiman. Itu bukan cinta, teman-teman. Anda lagi mengagumi orang lain. Anda itu lagi jadi follower, lagi jadi pengagum. Sama seperti Anda suka nonton drakor, itulah relasi cintamu sebetulnya. Kalau ada komitmen tanpa intimasi. Nah, saya nggak mau jelasin lebih lanjut gitu ya. Kalau ada keintiman, tetapi nggak ada passion, ya cintanya dalam banget gitu ya, dalam banget. Ya, tetapi kemudian nggak ada passionnya, nggak ada tujuannya. Cinta itu mau dibawa kemana, teman-teman? Setiap kali ketemu itu yang diomongkan cuman kamu cantik deh, ya. Kamu itu matamu bagaikan apa gitu ya, lesung pipimu bagaikan apa, rambutmu bagaikan apa. Setiap hari 3 tahun pacaran yang diomongkan cuman itu. Itu artinya cintamu itu bukan cinta yang sejati, itu hanya romantic love. Cinta yang seperti itu kalau dibawa pada jenjang pernikahan isinya selingkuh. Itu bahaya, teman-teman. Ini Anda harus baca ini. Sternberg Triangular Theory of Love ini Anda perlu baca supaya relasi cintamu itu jadi berarti. Tapi saya nggak mau bicara tentang konsep itu, teman-teman, karena saya mau fokus kepada intimacy, komitmen, passion itu yang telah Kristus kerjakan bagi kita, dan kita dimintakan oleh Kristus untuk melakukan kasih yang sama. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk understand others? Kita harus appreciate the moment of presence. Saya tahu bahwa duka tidak ada yang menyenangkan. Semua duka pasti menyakitkan. Tetapi pertanyaannya adalah, sebelum duka itu tiba, apa relasi yang sudah kita bangun? Itu penting. Karena kadang-kadang kita kemudian menjadi patah hati karena perpisahan, tetapi kita tidak menghargai kebersamaan. Gitu ya. Ada loh, saya melihat ada anak muda gitu ya,
Begitu putus cintanya, wah mau bunuh diri dia. Duniaku sudah runtuh, aku kehilangan kekasihku, pujian hatiku. Mati aku setelah ini. Tapi selama masa pacaran teman-teman, isinya bertengkar aja. Iya. Gimana kau menyesali perpisahan, tapi kau tidak pernah menghargai kebersamaan? Ya nggak bisa. Karena cinta itu, ya, untuk mengerti orang lain itu, understand others itu, Anda harus appreciate, harus mengapresiasi setiap momen-momen presence, momen-momen kehadiran. Kenapa ini menjadi penting, teman-teman? Karena kita harus menyadari bahwa kadang-kadang di dalam perjalanan waktu yang disebut sebagai kronos ini, kita sulit sekali untuk meraih yang disebut dengan momentum kairos. Ada banyak orang gitu ya yang menikmati relasi, tetapi hanya sekedar menikmati relasi, tidak pernah memaknai relasi. Itu artinya dia sudah gagal untuk menjalin relasi. Ketika Anda berusaha untuk mengerti orang lain, understand orang lain, tetapi kemudian ketika dia hadir gitu ya, di sampingmu, lagi duduk di sampingmu, terus kamu sibuk dengan main HP, lagi WA chatting dengan orang lain yang berada 2000 mil dari tempatmu duduk itu, Anda telah gagal mengappreciate moment of presence. Makanya kata orang gitu ya, media sosial itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dan sayangnya jauh dekat tergantung sopir kadang-kadang tagihnya berapa. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga ya, saya baru sadar bahwa dari tadi sejam saya ngomong, saya baru kali ini ngomong teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya bukan agak anti dengan kata itu, teman-teman, tetapi saya mencoba untuk reflektif. Ketika saya berkata, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, benarkah saya sudah mengakui mereka sebagai pribadi yang dikasih Tuhan Yesus? Itu tantangan. Makanya saya berlatih itu untuk tidak sembarangan ngomong yang begitu. Karena kadang-kadang ketika kita terlalu terbiasa ngomong itu, teman-teman, kita kehilangan essence dari kata itu. Sebab ketika kita berkata, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu artinya saya sedang berada dalam relasi dengan engkau di dalam kasih Tuhan Yesus. Pertanyaannya, benar nggak? Gitu, itu pertanyaannya. Sehingga jangan teman-teman kata-kata yang kudus itu kemudian jadi klise, ya, karena relasi kita yang sebetulnya tidak dalam. Oke, beberapa hari yang lalu saya nulis quotes ya, ungkapan di Facebook begini. Ketika Anda memaknai, ketika Anda menikmati hidup, maka Anda itu hanya menjadi pelaku sejarah. Tetapi ketika Anda mampu untuk memaknai hidup, Andalah pembuat sejarah. Itu harus kita penting pahami, teman-teman. Karena sejarah tidak akan berulang. Kehadiran kita itu tidak akan berulang. Bisa jadi ini kita record, kemudian diputar lagi 2 tahun depan, 3 tahun depan, tetapi sudah akan berbeda relasi kita. Terakhir, teman-teman, ini yang saya mau sharekan kepada Anda. Mengapa kita sulit untuk understand other, gitu ya? Karena kita gagal untuk augmented the core of Christian faith. Apa itu? Kita gagal untuk menambah inti daripada iman Kristen. Apa itu? Saya ingin mengajak kita untuk lompat agak jauh, teman-teman. Tapi lompatnya jangan tinggi-tinggi, ya. Kita akan melihat dari surat Petrus, 1 Petrus, ya, 1 Petrus, sebentar, contekan saya hilang. 2 Petrus, nggak jadi 1 Petrus, 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1, teman-teman, saya akan baca ayat 5, 6, dan ayat yang ke-7. Ini mungkin sesuatu yang sudah kita terbiasa dengar ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, 7. Saya bacakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh
berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sayangnya teman-teman, kita itu terbiasa dengan makan mie instan. Dan karena kita terbiasa makan mie instan, kita mau lompat. Ya, karena konteksnya begini. Konteksnya kan Paulus lagi berbicara tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang memahami bahwa kuasa Allah yang telah bekerja di dalam hidup kita itu berguna untuk hidup kita yang saleh ini, untuk spiritualitas kita, tetapi juga untuk pengenalan kita akan Dia. Dan di dalam konteks itulah kita kemudian mengambil bagian di dalam kodrat ilahi di tengah-tengah keberadaan kita. Itu konteks percakapan Petrus di sini. Dan dia kemudian berkata, untuk itu, untuk sampai pada titik di mana dirimu itu berguna, bermakna, berharga, atau dalam konteks bahasa kita memahami orang lain, yang ayat yang ke-7 itu, kasih akan semua orang, nggak bisa lompat ke sana teman-teman, nggak bisa, ya. Bukan berarti setelah kita itu rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ikut persekutuan, ya, kita itu sudah sering jadi MC, sudah sering jadi firman, kemudian kita bisa langsung lompat. Kita bisa mulus untuk mengasihi semua orang, nggak bisa. Itu nggak ada lompatan yang seperti itu. Paulus menjelaskan bahwa kita harus mulai dari mana? Iman. Iman yang bekerja di dalam diri kita, di mana kita sungguh menyadari bahwa kita adalah pribadi yang diterima seutuhnya oleh Kristus, apapun buruknya latar belakang kita, kemudian kita bergerak. Kita menambahkan kepada iman itu kebajikan. Saya nggak mau ulas panjang di sini teman-teman, karena saya tahu waktunya sudah lewat banget, ya. Setelah kita sudah punya kebajikan itu, Petrus bilang nggak cukup, tambahkanlah tambahkanlah kebajikan. Itu kebajikan itu maksudnya adalah kemampuan untuk melihat dunia ini loh. Ya, kemampuan untuk melihat dunia. Kita mampu untuk melihat perkembangan, mampu untuk melihat gejala dunia, apa itu permasalahan politik dan sebagainya. Paulus bilang setelah kamu sudah mampu untuk itu, tambahkanlah kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Kamu juga harus belajar, ya. Setelah kamu sudah mampu untuk membaca alam, membaca ini, kalau angin begini, dia nanti pasti ikan ada di sana. Paulus bilang nggak cukup sampai di sana aja pengetahuan, pemahamanmu, kebajikanmu nggak cukup. Kamu harus menambahkan kebajikan itu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Ya minimal kita punya apa itu alat untuk mendeteksi benar nggak di sana ada ikan, di titik berapa dalam ikan itu ada, gitu ya. Sini saya mau pakai bahasa itu aja ya bagi kita yang nelayan, ya. Tambahkanlah pengetahuan, nggak cukup pengetahuan, ya. Tambahkanlah pengetahuan itu penguasaan diri. Kamu juga harus ada self control, begitu, ya. Kalau sudah tahu bahwa ikan itu dalam kedalaman misalnya 13, kalau kedalaman laut apa sih sebutannya, taruhlah 13 kilo gitu ya. Tapi kalau pancingmu itu benangmu, kok benang sih? Ya, talimu itu hanya berapa meter, ya kamu kuasai dirimu dong. Jangan terbawa nafsu, langsung melaut, pokoknya Tuhan akan tolong, saya sudah bekerja, ora et labora. Nggak bisa, tambahkanlah pengetahuan, gitu ya. Tambahkanlah pengendalian diri, penguasaan diri. Sudah ada penguasaan diri, Petrus bilang nggak cukup. Tambahkanlah kepada penguasaan dirimu itu ketekunan. Apa itu ketekunan? Suatu kemampuan untuk mengasah skill kita, itu ketekunan. Mengasah skill kita. Ya. Nggak cukup itu, Petrus bilang. Tambahkanlah kepada ketekunanmu itu kesalehan. Apa itu kesalehan? Suatu titik di mana kita itu menyadari bahwa saya harus waspada mengenai kelemahan-kelemahan saya di belakang. Saya harus waspadai. Karena jangan-jangan itu bisa muncul. Suatu waktu bisa meledak. Apakah itu sudah cukup?
Enggak, kata Paulus. Tambahkanlah kepada kesalehanmu itu kasih akan saudara-saudara. Kenapa penting kasih kepada saudara-saudara? Bukan mau berkata bahwa orang Kristen itu egois. Yang penting orang gereja dulu kita kasih makan, orang gereja dulu kita kasih santunan. Kamu kalau nggak KTP-mu Kristen nggak kita kasih bantuan. Bukan itu teman-teman. Petrus sedang ingin berkata bahwa latihan komunitas yang sebetulnya paling aman buatmu untuk memperlihatkan imanmu yang lagi bertumbuh itu adalah sesama orang percaya. Kenapa? Karena mereka juga lagi belajar bertumbuh, sama seperti kita. Dan sebagai orang-orang yang sama-sama saling belajar bertumbuh, ujiannya adalah sesama kita. Ya, misalnya teman-teman, ketika saya lihat Pak Friedson ini sudah jadi hamba Tuhan khotbah kemana-mana gitu ya. Ya, saya minimal bisa belajar. Luar biasa ya. Gimana ya Tuhan bisa pakai beliau itu seperti itu? Saya bisa belajar. Minimal ketika saya belajar dari orang yang dekat sebagai sesama komunitas nih, ke komunitas apa itu saudara seiman, Pak Friedson nggak akan bully saya, nggak akan berkata masa kamu gini aja nggak bisa, kamu tinggal khotbah ke sana, enggak, tapi dia akan menolong sebagai sesama komunitas persekutuan yang sama-sama saling belajar. Sekarang saya mau tanya contoh yang analogi yang sederhana. Lebih enak mana? Kita belajar naik sepeda dengan orang yang belum berapa lama ngerti naik sepeda, atau kita nanya kepada pembalap yang itu yang ground hill itu loh, yang sudah naik sepedanya tuh, sudah mati pun udah nggak takut mereka. Ya, saya suka lihat ya dari tebing gunung yang terjal gitu ya, ujung-ujung jurang, naik sepeda ngebut mereka dan nggak pakai rem. Kalau kita mau belajar naik sepeda teman-teman ke mereka, frustrasi kita, ujungnya mati kita. Makanya Petrus kemudian berkata, kenakanlah kepada kesalehanmu itu kasih akan saudara-saudara. Baru setelah itu, kita sudah matang, sudah siap, sudah dewasa, ya sudah mature di situ, Petrus kemudian berkata, dan kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian menjadi kecewa akan panggilannya. Ketika dia langsung lompat keluar, pingin jadi berkat bagi orang lain, pingin segera mendunia, tetapi ketika dia berhadapan dengan dunia, dunia menolak dia langsung berkata, kayaknya panggilan saya bukan di sini deh. Padahal apa? Itu shortcut. Ya. Untuk itu teman-teman, mari kita mulai belajar untuk understand others. Caranya gimana? Ya pakai persekutuan kecil ini. Saya bersyukur hari ini nggak banyak yang dengar. Ya. Di Zoom ini nggak banyak, tapi di Facebook saya tahu banyak. Tetapi teman-teman, karena kalau kita sudah terbiasa dengan yang banyak, tanpa kita sadar kita tuh jadi jaim. Begitu. Kalau sudah terbiasa dengan yang banyak. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan yang sedikit, berlatih dari yang sedikit. Pepatah Indonesia kan, sedikit-sedikit jadi agak aneh ya, sedikit-sedikit jadi bukit. Sedikit-sedikit ya jadi dua dikit. Tapi maksudnya adalah mari kita berlatih dari komunitas kita yang kecil ini, yang sedikit ini, di tengah-tengah keterbatasan ini teman-teman, untuk kita belajar untuk understand others. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Pendeta Friedson, saya minta bantuannya, tolong berdoalah untuk kami dan anak-anak muda ini, baik yang lagi di Zoom maupun yang lagi di Facebook ya. Teman-teman, kita memberi kehormatan kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta kita, Pak Pendeta Friedson, untuk membimbing kita dalam doa. Ucapan syukur kami perkenalkan di surga. Secara pribadi aku bersyukur karena masih bisa walaupun lewat online bisa bertemu dengan dosenku Pak Edwin. Aku merindukannya sekian tahun ada dalam satu STT, saat ini bisa berjumpa, bisa mendengar suaranya jauh tapi
hubungan batin tetap kuat. Terima kasih untuk wejangan yang dia sampaikan malam ini. Itu juga dari Tuhan. Bahwa kuasa menerima itu akan merangkul semua orang. Sebagaimana Kristus sudah menerima aku juga belajar menerima orang lain. Kalau menuntut dan menuntut, tidak ada orang yang bertobat, tidak ada orang yang selamat. Justru kuasa menerima itulah yang membuat orang lain bertobat, karena nggak ada tuntutan. Yang kita bagi adalah kasih, yang kita bagi adalah passion, yang kita bagi adalah keintiman, yang kita impartasikan tidak hanya perkataan Kristus, tapi perasaan itu yang kita bagikan, sehingga mereka semua bisa mengalami Tuhan. Kami serahkan juga adik-adik muda ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Roh Kudus pribadi yang kami hormati, kami hargai, kami rindukan lawatan-Mu untuk merawat hati, pikiran, perasaan dari adik-adik muda ini. Ketika hari ini dalam usia muda mereka telah berketetapan hati untuk memberi hidup mereka bagi Kristus, maka ke depan mereka akan melihat hati mereka adalah hati yang lembut, hati yang peka, hati yang respect terhadap kesulitan orang lain. Terima kasih, demikian juga kami serahkan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekalipun belum ada di ruang gereja untuk bagi Injil, tapi lewat Zoom inilah Injil bisa menjangkau banyak orang. Terima kasih secara pribadi ku serahkan dosenku, sahabatku, mentorku, bapakku juga, Pak Petwin. Hikmat pengurapan ada padanya dan pakai dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami merindukan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk memperlengkapi kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pak Pendeta. Shalom. Oke, terima kasih buat Pak Petwin dan Pak Pendeta Friedson yang malam hari ini boleh hadir menyapa kami yang ada di Kepulauan Sitaro. Ya, luar biasa kami boleh belajar firman Tuhan di saat ini oleh Pak Petwin dan juga hadir Pak Friedson mendoakan kami semua. Dan kiranya Tuhan tetap terus memberkati kedua hamba Tuhan, Pak Petri dan Pak Friedson dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih juga buat teman-teman pemuda yang hadir melalui aplikasi Zoom. Ada adik Patricia di Jakarta, adik Foliance yang ada di Sangihe, dan ada adik Anggita juga yang hadir. Dan juga saya melihat ada beberapa teman-teman, ada juga beberapa pendeta yang hadir melihat langsung di Facebook live streaming. Harapan kami apa yang sudah disampaikan tadi itu boleh menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan muda kami, anak-anak pemuda, khususnya yang ada di Gereja Masehi Injili Sangihe Laut, yang ada di Kecamatan Syau Barat, Kelurahan Ondong, di Jemaat Immanuel Ondong. Dan semoga ada waktu lagi untuk kedua hamba untuk hadir lagi di pertemuan seperti ini supaya kita bisa lebih lagi untuk belajar firman Tuhan. Tidak terasa waktu kita sudah 1 jam setengah ada di Zoom ini, dan rasanya masih kurang, tetapi kami tetap menantikan
pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin 1-2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali, karena di jemaat kami untuk aktivitas ibadah pertemuan langsung itu belum dilaksanakan, dan ya untuk sementara kita bertemu lewat aplikasi Zoom, dan teman-teman yang tidak bisa memiliki Zoom mereka melihat langsung secara live streaming di Facebook. Terima kasih atas kehadiran Pak Petwin dan Pak Frison. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, terima kasih dan shalom.